Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Podcast Ilmina, sebuah podcast yang berisi tentang catatan belajar dan diskusi supaya diri kita bisa hidup kalem dan bertumbuh setiap hari. Ini adalah episode ke-9 dan kali ini bakalan ngebahas tentang topik yang mungkin belum banyak dibahas di Indonesia, yaitu tentang personal boundaries atau batasan diri atau batasan pribadi gitu. Di podcast ini saya akan kembali ditemenin oleh dua teman saya. Yang pertama namanya Rizky dan yang kedua namanya Marina. Hai. Halo. Kalian apa kabar? Sehat-sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya benar-benar. Ya, alhamdulillah, mau gimana lagi? Iya, masih sehat kalau kita. Walaupun personal distancing. Ya, personal distancing. Personal salah ya, physical distancing ya. Oh iya, salah. Udah bukan social distancing, bukan personal distancing ya. Gara-gara topiknya nih. Kita membatasi diri sama diri sendiri. Iya. Oke, hari ini kita ngebahas tentang hal yang menurut gue sih penting dan belum banyak orang yang campaign tentang ini. Tapi mungkin kalau di luar negeri artikelnya banyak banget yang ngebahas, bahkan secara kayak mungkin ilmiah. Kebanyakan sih bahasannya dari website yang bertema psikologi gitu. Topik yang pertama kita bakal ngebahas tentang kenapa personal boundaries ini penting dan contohnya tuh kayak gimana sih. Biasanya kenapa kita butuh ini, karena biasanya kita tumbuh di lingkungan yang punya paham kita harus mengutamain kepentingan orang lain. Itu bagus banget, kayak berkorban biar nggak dibilang egois kan. Itu kan prinsip yang ditanam. Kan lo punya mainan dari kecil, ada orang lain gitu kan mau minjemin gitu, itu dikasih dong temennya mau berbagi. Tapi kan padahal sebetulnya kalau anak kecil itu di bawah 5 tahun itu kebutuhan egonya itu harus dipenuhi dulu ya, dan diajarin juga tentang batasan supaya nanti dia pas udah gede juga tahu mana yang boleh dikasih, mana yang nggak boleh dikasih, dan mana yang area privasi, mana area yang memang boleh dibagikan kepada orang lain. Padahal kan itu pendidikan juga gitu. Ibarat kata kalau misalkan di pesawat nih, kita butuh personal boundaries itu untuk menyelamatkan diri sendiri dulu, baru kita akhirnya bisa menyelamatkan orang lain. Konteksnya sih kalau misalkan di Al-Quran juga kan ada tuh, selamatkan dirimu baru keluargamu gitu. Kalau misalkan di sini aja kita bisa lihat sebetulnya untuk bisa care atau sama sayang tulus sama orang lain itu kita juga harus bisa observasi diri sendiri dulu nih, kebutuhannya apa. Jangan sampai akhirnya kita tuh ibaratnya abis-abisan buat orang lain di saat kita emang udah kayak burn out, terus nggak ada orang lain yang kayak care sama kita, terus siapa lagi yang mau care? Mungkin kalau menurut Rasber sendiri seberapa penting sih ini? Nah, menurut gue ya penting banget lah. Ya intinya seperti yang lu bilang tadi kan, kita sering lupa kan kalau padahal sebenarnya yang nomor satu harus kita carein itu ya diri sendiri dulu. Dan kenapa ini penting adalah, jujur ini pengalaman pribadi juga, apalagi karena di profesi gue ya, sering banget ini sebenarnya nasihat yang emang bokap gue selalu ingetin. Lagi untuk profesi yang istilahnya tuh, profesi gue kan helper profession, ya kan, ya nggak harus konseling sih sebenarnya, banyak kan profesi yang emang nature-nya itu helping people kan, kayak sekarang karena lagi pandemi kan dokter, perawat, semua itu kan juga helping profession. Tapi bagaimanapun memang yang utama itu emang kita harus bisa pastiin diri kita sendiri itu ya terurus dulu. Itu, dan setelah dipikir-pikir emang masuk akal sih. Gimana caranya kita ngurusin orang lain kalau diri sendiri aja belum keurus, ya kan? Sama aja kayak ya, iya kan? Kayaknya. Dan itu sebenarnya ter-apply ke ini juga loh, maksudnya nggak harus spesifik tentang nolongin orang loh, atau tentang ngurusin orang. Apply ke kehidupan yang level yang paling pribadi dari kehidupan kita juga. Kayak misalnya kalau orang-orang udah usia kita kan, apalagi mungkin kayak gue masih single ya, terus kan salah satu pertanyaannya selalu married, ya kan. Terus tapi kan salah satu pertimbangannya adalah gimana mungkin karena gue cowok ya mungkin, tapi mungkin kan ini contoh aja, gimana caranya gue bisa nikah, gue bisa siap menghidupi
istri gue nantinya, kalau gue sendiri aja belum bisa menghidupi diri sendiri. Itu kan satu contoh. Jadi sebenarnya dan itu tuh bisa di-apply ke berbagai aspek dalam kehidupan, tapi intinya emang bener rupanya masuk akal. Itu sih menurut gue. Jadi si boundaries ini sebetulnya bentuk dari self care gitu ya. Kalau menurut Marina gimana? Sama. Karena ketika kita sebenarnya si personal boundaries ini bisa dilakukan atau lu bisa identify batasan pribadi lo itu ketika lu udah mulai mengenal diri lu sendiri. Kalau lu ngerasa lu nggak bisa punya personal boundaries, mungkin lu belum benar-benar mengenal diri lu sendiri gitu. Dan dari situ lo tahu bahwa gue harus mengenal diri gue sendiri dulu, baru gue bisa tahu nih mana yang bisa gue toleransi, mana yang enggak gitu. Karena kalau misalkan kita membiarkan diri kita nggak tahu batasan kita sampai mana, kita membiarkan orang lain. Ini gue konteksnya berbicara langsung tentang hubungan interpersonal kita sama orang lain ya. Namanya? Jadi kita nggak tahu batasan diri kita akan secara nggak sadar membiarkan orang lain terus-terusan melewati garis yang sebenarnya kita ngerasa nggak nyaman gitu. Dan itu efeknya ke kita sendiri, kita bisa ngerasa kesel, ngerasa rungsing sendiri kayak ini orang kenapa sih nggak ngerti kalau gue nggak suka atau apa gitu. Jadi sebenarnya dari awalnya harus dari kita sendiri yang make it clear mana yang kita bisa terima, mana yang enggak gitu. Bener banget. Sekarang kan kayak kalau lo suruh nulis kelebihan dan kekurangan, itu pasti kan ada yang dibilang kekurangan tuh nggak enakan, dan nggak enakan ini nih yang kayak tadi lo bilang, kita nggak nyaman sama orang tapi kita nggak bilang sama orang itu. Terus akhirnya kita membiarkan orang itu tuh kayak memperlakukan hal yang kita nggak nyaman diulang-ulang terus, tapi kita nggak ngomong-ngomong. Terus akhirnya kita jadi kesel sendiri, jatuhnya kayak dongkol tapi tetap temenan, jadi kayak fake banget. Padahal kita ngerasa kalau misalkan kita jujur itu bisa ngerusak tali silaturahim. Itu tergantung gitu. Iya, tergantung. Iya, maksudnya padahal sebetulnya si boundaries ini penting buat ngejaga silaturahim itu sendiri, ya nggak sih? Maksudnya gue misalkan nggak suka kan gue tanya-tanya tentang hal-hal yang pribadi lo, terus gue nggak suka tanya-tanya kayak gitu. Awalnya mungkin gue nggak nyaman denger kayak gitu, awkward, tapi akhirnya lama-lama gue terbiasa dengan lo nggak suka ditanya hal-hal yang kayak gitu. Iya nggak sih, Mar? Res? Nanya siapa dulu nih? Gue ada jawaban cepet nih. Boleh. Sebenarnya topiknya agak berbeda, tapi sebenarnya itu tergantung gimana kita komunikasiin itunya sih. Itunya batasan kitanya. Ya kan, rasa kita kesel atau rasa kita nggak nyaman itu kan udah pertanda oke nih, ini batasan gue udah dilewatin lagi sama dia. Cuman kalau masalah kita silaturahmi kita terputus atau enggak, itu sebenarnya cuma masalah gimana kita komunikasiin itu ke orangnya sih. Caranya ya berarti. Oke. Kalau Marina, lo pernah nggak ngerasa ada seseorang mungkin dalam hal relationship kali ya, kalau misalkan temenan, entah yang arahnya ke romantis, teman romantis atau teman biasa kayak gitu? Kalau dulu sih ketika gue masih remaja sih, sebelum punya KTP. I don't even know about personal boundaries gitu, kayak gue bahkan nggak tahu itu hal ada gitu, dan gue bahkan nggak tahu gue bisa set boundary untuk diri gue sendiri. Jadi ya kalau dulu sih temenan zaman sekolah ya temenan aja gitu, orang mau temenan sama gue alhamdulillah, orang nggak mau temenan sama gue jadi pusing sendiri kayak, dan kadang sakit hati kayak kok dia nggak mau sih temenan sama gue. Tapi kalau sekarang sih gue ada satu pengalaman gue yang ini bukan teman baru sih, ini ada satu sahabat gue, kita dekat banget udah lama banget dari zaman sekolah. Suatu hari dia ngubungin gue, ya lu tahu kan kayak gue sama lu lah, kayak lulus sekolah beda kuliah, lama nggak ketemu, suatu hari ketemu terus ngubungin lagi gitu kan. Nah terus suatu hari dia bilang, dia cerita sama gue, dia kelilit utang segala macem bla bla bla. Jadi ini memang temen deket gue banget, gue tahu keluarganya, gue tahu segala macem lah. Terus gue dengerin kayak oke. Terus dia bilang, lu mau bantuin gue nggak? Dia bilang gitu kan. Gue bilang iya mau bantu apa? Gue berpikir dia mau minjem duit dong ke gue. Ya gimana lagi gitu kan, dia terlibat utang. Terus habis itu ternyata dia minta gue
untuk ngambil pinjaman di bank atas nama gue untuk dia pakai untuk lunasin utang-utangnya di tempat lain. Karena dia udah nggak bisa ngambil pinjaman lagi dimanapun. Nah nanti dia bayar ke gue supaya gue bisa bayar lagi ke bank. Nah itu temen deket gue banget. Terus gue kayak itu cara yang lu udah pikirin, gak ada cara lain lagi, gue bilang gitu kan. Iya itu pokoknya cara yang paling efektif gitu. Emang utang lo berapa sih gitu kan. Terus dia nyebutin amount-nya dan memang gue nggak bisa ngasih pinjaman sebanyak itu gitu. Terus gue bilang sama dia, oke, gue pikirin dulu beberapa hari ke depan, gue bilang ntar gue get back to you, gue bilang gitu kan. Terus habis itu gue ngontak beberapa temen gue yang di bank, gue ceritain kisahnya, gue tanya sama mereka dari perspektif orang bank tuh ada nggak penyelesaian lain gitu. Nah terus dari perspektif mereka ada cara namanya restrukturisasi gitu. Karena jujur gue di saat itu ngerasa langsung nggak nyaman untuk minjem duit sebesar itu ke bank atas nama gue untuk orang lain gitu. Karena buat gue itu beresiko buat gue, walaupun itu sahabat gue, walaupun gue percaya. Jadi setelah gue konsultasi sama temen gue di bank, gue kasih tau ke temen gue, lu bisa restrukturisasi utang lu, gue mau bantuin lu. Kalau lu harus datang ke bank-bank itu satu-satu, gue akan temenin lo. Karena temen gue memang kan banyak ya orang yang ketika lu minjem sesuatu, ketika ada dokumen legal kayak lu nggak terlalu mau baca atau gimana gitu. Gitu. Jadi gue bilang gue akan bantuin lo every step of the way, tapi usul gue restrukturisasi utang dan gue nggak bisa melakukan itu karena secara legal terlalu bahaya buat gue. Gue bukan yang nggak percaya lu nggak bisa balikin uangnya ke gue, bukan itu, tapi nanti kalau lu macet masalahnya nama gue yang akan rusak di bank. Gue bilang gitu. Terus somehow dia bilang, gue nggak tahu sih dia tersinggung atau enggak, tapi dia bilang setelah seminggu atau 2 minggu dia bilang, oh yaudah deh, nggak usah, makasih, nanti gue cari jalan sendiri aja. Dia bilang gitu. Sebenarnya gue ada di sisi gue khawatir dia marah atau gimana, tapi di sisi lain gue ngerasa lega juga dia nggak maksain gue harus minjem uang ke bank, karena gue tahu gue akan ngerasa sangat gak nyaman di situ gitu. Jadi kalau sekarang sih gue udah mulai menerapkan personal boundary dan gue mencoba menyampaikan itu dengan baik gitu. Dan gue ngasih alasan yang logis kenapa gue nggak bisa. Bukan sekedar kayak nggak, gue nggak mau nolongin lo, kayak lo siapa gitu, nggak gitu. Iya, balik lagi ya, harus emang penjelasannya logis dan emang ya memang karena memang berkaitan sama keselamatan diri kita juga gitu kan. Iya. Kalau Resber, lo ada nggak pengalaman seputar personal boundaries yang kayak menurut lo itu dulu lo ngerasa itu kayak ih gue berat banget ngelewatin fase ini, atau pengalaman orang lain? Ada satu yang langsung kepikiran kepala gue sih, tapi mungkin ini bukan kisah yang risikonya besar banget kayak kisahnya Marina ya. Ini lebih ya gue curhat sedikit aja dah sekalian. Bukan tahun lalu, 2 tahun lalu. Gue inget banget nih. 2 tahun lalu kayak menjelang akhir tahun lah, menjelang tahun baruan itu ya, 2 tahun yang lalu, tapi berarti kan 2018 ya. Ini tentang cewek. Jadi ada teman kantor gue yang kenalin gue sama temennya, dan rupanya nih si temennya itu cepet banget naksir gue. Dan cuman ya cuman guanya sendiri juga ya udahlah, gua juga lagi single kan, ya udah gua ladenin lah, maksudnya jabanin. Iya, gue jebanin gitu lah. Ya siapa tahu jodoh kan. Ya kan kita enggak pernah tahu, gua kan enggak nutup kesempatan juga kalau emang ada yang mau. Ya udah. Beneran lah kita kita jalan berapa kali, ketemuan, terus ya gitulah, hangout segala macam. Cuman rupanya dia tipe orang yang gue nggak awalnya gue nggak nyangka, tapi rupanya tuh tipe orang yang dia nggak tahu bukan nggak tahu, gue ngerasa itu dia kayak nggak tahu gimana caranya ngejaga boundaries orang di sekitarnya. Dalam hal ini gue, jadi ini kisahnya rada aneh, cuman belum ada 2 minggu gue sama dia kan. Ya tau-tau dia udah cerita ke gue pas kita lagi berikutnya hangout tuh. Dia katanya ngeliat adik gue di salah satu video YouTube. Nah,
gue kagetnya itu kenapa? Gue sama sekali belum pernah cerita apa-apa tentang keluarga gue sejauh itu. Baru 2 minggu kenal kan, kita masih ya masih gitulah, masih ngeraba-raba kan, masih PDKT yang bener-bener masih saling tanya tentang satu sama lain. Maksudnya gue udah cerita dikit lah kalau keluarga gue semua di Depok segala macam. Cuman dia udah nemu aja adek gue di YouTube yang yang padahal namanya aja tuh sebenarnya gue belum ngasih tahu adek gue namanya siapa. Cuman mungkin karena last name kalau di keluarga gue kan semuanya Samsul Hadi ya. Emang kebetulan nama bokap. Jadi mungkin dari situ. Terus seminggu berikutnya lagi, jadi kita hangout lagi. Gue jalan lagi sama dia. Dia bilang dia baru aja nge-DM nyokap gue lewat Facebook. What? Gue kaget banget. Ini apaan ini? Cepet banget. Udah ada sinyal. Ini gue posesif lagi nih. Aduh, gue ngeri nih. Oke. Beneran di kepala gue tuh langsung what? Posesif banget ya orang. Apa ya? Berlebihan banget. Jujur itu gue marah sama dia, cuman terus dia alasannya lu bukan takut ya, lu bukan ngeri ya, tapi marah. Ya ada ngeri, tapi ya gue langsung labrak lah, gue langsung apaan sih? Gak nyaman ya? Iya nggak nyaman banget lah. Apa sih kamu tuh? Apalagi kalau di Bali kita mah biasa pakai aku kamu, nggak harus pacaran. Bali nggak kayak Jakarta yang gue lo gitu lah ya. Tapi intinya itu apaan sih kamu itu kan? Ya Pak, maksudnya apalagi kalau udah ke levelnya nyapa orang tua gitu ya, tunggu dikenalin dong kalau begituan mah. Orang pacaran udah lama aja, nggak segampang itu. Mau ngajak ngobrol. Oke. Ya itu, jadi itu nggak, pokoknya ya udahlah, gue dari situ aja udah mulai, gue ya gitulah, mulai ngejaga jarak sama dia jadinya. Tapi entah kenapa dia makin terus-terusan. Siang-siang tuh lagi jam kerja tuh dia bisa nge-WA gue panjang lebar, dan pas gue balesnya kita ngobrol ntar sore aja deh, ntar malam ya, aku lagi kerja nih. Dia nge-reply iya, oke, tapi terus nggak tahu setengah jam kemudian tiba-tiba lanjut lagi. ada lagi ngebet namanya Mas. Iya ini ya gue makanya gue nggak mau nyebut nama apa ya, semoga aja ini jadi pelajaran buat dia juga. Cuman ada juga satu hari tuh tiba-tiba, pokoknya lagi weekend, cuman emang kita lagi nggak janjian apa-apa, terus gue lagi keluar sendiri kayaknya, gue lagi keluar ke minimarket dekat sini lah, dekat kosan gue gitu ya. Terus tiba-tiba dia nge-WA, aku ada di depan kosanmu. Wah. What? Padahal gue belum pernah ngasih tahu alamat kosan gue, serius lu, kita kenal aja belum lama. Iya, dia pasti tahu dari teman kantor gue sih. Ya, gue cuman apaan sih nyamperin lagi, cewek yang nyamperin kosan cowok yang kenalnya aja belum lama aja tuh udah serem banget. Tapi gue tau gak, gue perjuangannya keras banget untuk bikin dia ilfil. Iya, bikin dia ilfil atau bikin dia nyerah sama gue, sampai gue make minjem gue sampai minta tolong sama sahabat gue di Jakarta sebenarnya, di Depok sebenarnya, sahabat gue orang Depok. Gue minta tolong dong gimana caranya bantuin gue nih biar nih cewek jadinya ilfil. Akhirnya sama sahabat gue, dia ini sahabat gue cewek ya, jadi sama sahabat gue kadang-kadang tuh dia iseng kayak nge-share story di IG gue yang ada gue lagi sama sahabat gue berkali-kali. Tapi itu aja tuh maksudnya gitu, biar nih cewek yang ini nih maksudnya bisa ngeliat terus mulai cemburu, akhirnya apa sih terus ngejauh. Tapi enggak juga. sampai akhirnya nggak tahu, pokoknya sampai berantem parah banget baru dia akhirnya nyerah. Tapi gue capek banget, padahal itu akhirnya sampai akhirnya dia nyerah tuh 2 bulanan doang sih dari sejak kita kenalan. Cuma itu 2 bulan yang 2 bulan yang sangat melelahkan. Tapi itu ketika lu ngerasa nggak nyaman gitu, lu nggak minta menjauh dari dia? Maksud gue kayak ngomong langsung, kan lu bilang kan lu ngelabrak dia. Nah, apakah dari situ ketika lu ngelabrak dia kayak kayak kita nggak bisa lanjutin lagi atau gimana, atau gua nih tipe seperti itu? Ada. Gue nih tipe orang yang belak-belakan, Mar. Iya, lu berdua udah tahu gue lah. Gue orangnya kalau nggak suka sesuatu gue bilang. Dan bahkan kalaupun ini cewek ya, dan cewek yang ya emang terang-terangan punya perasaan mungkin sama gue atau tertarik sama gue aja, ya gue tetap apa adanya. Gue emang gue orangnya kayak gini ya, gue apa adanya. Cuman nih orang tuh
nggak tahu kenapa kayak nggak mempan, kayak nggak mempan sampai itu aja tuh. Gue nggak ngerti sih, akhirnya dia nyerahnya aja tuh kayaknya setelah kita udah marah berkali-kali, kayaknya dia lama-lama juga akhirnya kebuka kali, akhirnya dapat hidayah juga kali setelah. Tapi itu sampai detik terakhir tuh gue masih inget banget, soalnya hari terakhir yang kita berantem akhirnya dia nyerah tuh, tau nggak? Itu di kosan gue. Dan itu tuh dia nggak bilang ke gue. Jadi ini kan gue kan di kosan gue tinggal kan di lantai 2 ya. Nah, gue pulang itu kebetulan hari kerja ya, gue lupa hari apa, pokoknya hari kerja. Jadi sore gue baru pulang, nyampe kosan udah ada dia nggak naik motor soalnya, jadi gue nggak tahu dia kayaknya ngegojek atau apa gitu ya. Waktu gue nyampe kosan tuh gue ya nggak ngeliat ada yang aneh, cuman terus tiba-tiba si ada bapak kos gue lewat, itu ada teman kamu udah nungguin di atas. Oh siapa? Gue bingung. Terus gue naik, dia udah duduk di teras, itu nunggu gue. Horor abis, itu horor abis. Itu horor serius. Cuman itu aja tuh kita ngobrolnya panjang lebar loh. Ada hampir sejam kali gue kayak ceramahin dia segala macam sampai gimana caranya. Ya Allah. Gue pikir di rukiah enggak ya? harusnya gue bawa ke masjid kali ya. Ya, tapi poin penting yang gue tangkap dari lo berkaitan dengan personal boundaries ini, lo tuh aware banget sama batasan mana yang lo mulai gak nyaman dan lo kasihin. Dan itu sih memang sebenarnya kita udah apa ya, kadang kan orang kayak mungkin nanti dia bisa berubah, itu kan padahal kan kayak nggak beralasan ya kan. Gue ada beberapa temen yang kayak nanti kalau udah nikah dia jadi berubah, padahal ternyata enggak, dan dia akhirnya kayak jadi nyesel sendiri kayak gitu. Dan ya lo berarti sinyalnya oke, berarti lo mengenali diri lo sendiri dan lo udah komunikasiin, lo udah juga ya pokoknya udah nerapin ya. Ya memang jadi seru ya kan, cuma dengerin si Ras biar ngomong aja nih kita jadi nggak berasa nih. Emang kalau percintaan itu ada gimananya gitu ya, ada dramanya seru gitu loh. Kenapa lo pada nonton K-drama kan karena itu kan. Drakor ya kan, seru karena kita udah pernah ngelewatin masa-masa yang kayaknya gue pernah ada di posisi dia nih, ini pasti rasanya kayak gini nih. Jadi kayak empatinya tuh muncul, memang melatih empati banget sih itu ya, nonton drakor katanya. Dan gue belum berani nonton karena senior citizen jadi. ya mungkin ya berarti memang poin topik pertama yang pengen ditegesin ya, personal boundaries ini penting banget buat ngejaga diri kita, dan kita juga harus bisa bilang enggak terhadap hal-hal yang menurut kita nggak nyaman, dan kita nggak enakan ketika itu memang udah melewati batas. Setuju nggak kawan-kawan? Setuju banget Ya. Masuk ke topik kedua, tips membangun personal boundaries ini sebenarnya lumayan udah banyak. Kemarin juga si Rizky ini nge-share ke grup kita. Nanti saya bakalan ngasih linknya di deskripsi. Kalau misalkan ada beberapa akun Instagram yang mulai ngebahas tentang personal boundaries ini. Ya, mungkin untuk gimana cara nyeting personal boundaries yang tadi ya Marina udah ngejelasin, kita define kita tuh maunya kayak gimana, kita harus tahu, kita harus aware sama kebutuhan diri kita tuh apa. Terus yang kedua komunikasi. Jadi pertama awareness, kedua komunikasi, yang ketiga ya udah stay simple aja ngejelasin kenapa gue nggak suka, lo jelasin dengan cara yang logis, dengan tadi ya contohnya kasus Marina itu yang tentang temen yang pengen ngutang, dan kita juga set konsekuensinya ketika kita udah bilang enggak, ya udah kita ketika ada orang lain yang melanggar ya kita kasih tahu kalau lo kayak gini terus gue sorry ya gue nggak bisa mungkin ketemu sama lo lagi atau kayak gimana, itu konsekuensinya. Kalau ini kebanyakan gue ada beberapa case yang dia itu personal boundariesnya bermasalah. Kalau Resber kan tadi sama orang yang asing ya, baru 2 bulan kenal. Ini sama keluarganya sendiri. Ya mungkin kayak orang tuanya. Misalkan kalau di sini ya kasusnya mungkin orang tuanya tuh minta kirimin duit terus, atau mungkin ya saudaranya ngutang kayak gitu. Menurut kalian kalau kayak gini cara yang paling efektif menurut kalian gimana sih? Marina, lo ada nggak? Kalau gue, jadi kan kalau di dalam keluarga itu
apalagi keluarga besar ya, gue mau bahas yang umum terjadi aja lah, misalkan kayak sepupu lo atau tante lo minjem uang, susah kan minta baliknya. Kalau gue sih, gue sama sepupu gue udah beberapa kali ngalamin. Jadi ketika mereka minjem uang, bukannya gue nggak mau nolongin keluarga, cuman buat gue ketika lo minjem uang ya itu uang gue yang harus lo balikin. Ketika gue mau ngasih uang ke lo ya udah, tapi ketika dari awalnya itu perjanjian yang minjem uang, ya minjem uang gitu. Terus ketika saudara gue ada yang mau minjem uang, let's say minjem sekian juta gitu, terus gue langsung tanya, plan lu balikin gimana? Terus lu keberatan nggak kalau gue bikin shared folder di Google Drive atau any cloud devices gitu, any cloud tools, yang itu gue sama dia sama-sama bisa cek dan bisa upload untuk ketika dia bayar tiap bulan, dia upload ke situ atau gue yang upload, dia kirim ke gue bukti bayarnya. Jadi kita berdua bisa nge-track berapa yang udah kebayar, berapa yang belum. Dan so far itu udah berapa kali kejadian dan it went well gitu. Jadi buat gue, biar gue sama saudara gue sama-sama aware, oke, ini gue masih ada segini dan gue masih harus bayar segini. Jadi dan dia pun nggak ngerasa bersalah kalau gue ngingetin dia kayak ini udah lewat tanggalnya nih, lu bulan ini mau emang telat atau gimana. Jadi ada base yang bisa kita berdua sama-sama jadiin untuk jadi referensi yang objektif gitu. Intinya sih sesuatu yang objektif ya untuk kedua belah pihak refer sih kalau gue. Berarti balik lagi ya, nggak usah menyertakan gue nggak enakan nih sama dia, nanti kalau misalkan dia ilfil nggak ya, gue tuh terlalu kayak begini, gue kesannya nggak percaya. Emang betulan kalau ngomongin apalagi duit ya harus jelas. Soalnya udah banyak emang bener. Apa namanya? Mengutarakan hal-hal penting di awal, yang mana yang bikin lu nyaman yang enggak, ini berkait dengan personal boundary ya, itu penting sih. Walaupun itu keluarga lu ya, walaupun itu orang terdekat lu gitu, dan itu butuh latihan, itu nggak bisa kayak semalam. Itu poin yang bagus juga tuh, keywordnya latihan. Jadi memang untuk bisa ngebangun personal boundaries ini perlu latihan ya. Resber, ada nggak lo closing statement nih tentang personal boundaries? Oke, closing statement. Intinya kan step-stepnya seperti yang dari tadi kita udah bahas kan. Intinya ya yang pasti kan kita harus temuin dulu diri kita kan, batasan diri kita di mana. Nah, terus kunci yang utama itu konsisten sama itu. Konsisten sama batasan yang udah kita bangun itu. Dan konsisten di sini tuh konsisten dengan semua orang. Harus konsisten dengan orang yang keluarga, tapi juga konsisten dengan orang yang bukan keluarga, misalnya gitu disamain kalau bisa. Ini memang bagusnya konsisten. Atau kalaupun misalnya kita ada sedikit bikin peraturan yang berbeda, misalnya oke deh kalau keluarga gue nggak akan sepelit itu dibanding kalau sama non keluarga. Tetap gue juga setuju sama yang Marina contohin tadi, harus ada peraturan yang jelas. Bikin peraturan yang jelas atau bikin agreement yang perjanjian yang jelas, yang kalau bisa tuh either tertulis atau ya itulah ada, paling nggak tuh ada sesuatu yang bisa dilihat kedua belah pihak. Kayak misalnya contoh Marina tadi kan bikin apa tadi share folder. Iya kan, kayak folder gitu kan, share folder. Ya kayak gitu. Itu ngebantu banget. Memang ada sesuatu yang jelas yang nggak cuma di mulut aja, itu ngebantu banget. Zaman ya intinya itu sih, konsisten dan kalau bisa ada yang jelas, ada sesuatu yang jelas yang kedua belah pihak tuh bisa lihat. Oke. Dan gue jadi mikirnya gini, jadi sebelum kita aware sama diri kita sendiri, kita juga sebetulnya harus juga menggali kayak life mapping kita tuh maunya kayak gimana sih. Jadi kita tuh juga udah punya prioritas tersendiri dalam hidup kita. Jadi ketika nanti di tengah-tengah tuh ada distraksi, orang minta tolong, atau misalkan ada undangan kemana-mana yang kita nggak enak bilang enggak, itu kita udah punya alasan yang logis dan jelas kenapa kita menolak mereka gitu. Karena kita juga punya prioritas yang pastinya itu penting banget buat hidup kita, dan mungkin manfaatnya lebih besar atau lebih krusial daripada misalkan nanti di tengah-tengah ada distraksi. Ya kita nggak boleh jadi orang yang kaku juga ya, fleksibel aja, tapi minimal ketika kita kan hidup
itu paling enggak kita juga udah set dulu nih diri kita tuh maunya apa sebetulnya. Jadinya kita juga nggak mencela-mencela, oh iya, soalnya kan kebanyakan akhirnya orang iya aja tapi dalam hati ngegerundel. Kayak gue sih contohnya, kayak dulu gue setiap ada orang minta tolong gue iyain aja, tapi akhirnya gue jadi kayak dalam hati gue tuh kayak panas sendiri. Jadinya akhirnya kayak kesel sendiri, akhirnya jadi nyesel. Kayak itu jangan sampai kayak gitu, jadinya jatuhnya nggak ikhlas ya, itu jadi penyakit hati tersendiri. Ya paling itu ya, ternyata udah 39 menit. Ini kayak podcast hari ini nggak berasa banget sama kalian, soalnya mungkin karena kita udah lama nggak ketemu ya guys. Oke, mungkin gue tutup aja ya. Itu dia bahasan tentang personal boundaries atau batasan diri. Kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang ngerasa lagi butuh untuk dengerin materi ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.